Pengalaman Mas Jawir nih kemarin tiba-tiba dipanggil sama Pak Dirut itu gimana Mas? Ceritanya dari awal. Kebetulan saya ini punya bakat buat carmuk Mas. Jadi saya puji-puji Transjakarta. Kalau dulu kita lapar aja nahan, ya kan? Nahan. Kalau kita sih nahan karena nggak ada duit aja Mas. Warga Jakarta itu seksi Mas. Seksi ya benar. Seksi dalam arti itu sekecil apapun kesalahan yang dilakukan insan Transjakarta itu akan ramai gitu. Iya, akan viral pasti. Viral. Di Transjakarta kita mengikuti aturan, ya kan? Kita waktunya istirahat, kita ada jatahnya istirahat. Halo Ir. Saya ngimpi apa ini? Ketemu sama Mas Jawir. Iya Mas Jawir. Jadi begini, Mas Jawir ini adalah seorang konten kreator dari perusahaan terkenal di BUMD ya Mas Jawir ya. Dari Transjakarta. Bajunya nih Transjakarta. Ya ini sebenarnya program pertama kita ya Mas Jawir ya. Ya nanti semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Menurut Mas Jawir gimana ini Mas Jawir, kita perkembangan ke depan? Ya gitu. Rencananya kan memang saya tuh pengen punya podcast sendiri Mas. Punya podcast sendiri. Ya nanti mungkin teman-teman dari Transjakarta, dari Insan TJ bisa support lah. Support ya. Kedepannya memang sekarang media itu semakin luas, jadinya semakin banyak yang apalagi nanti Transjakarta itu banyak mempunyai media-media yang positif ya kan untuk kedepannya gitu. Saya pengennya sih konten-konten saya tuh lebih ke edukasi ke pelanggan buat gimana Transjakarta tuh sebagai pilihan transportasi umum di Jakarta. Oh iya. Jadi di Jakarta ini kan banyak ya alat moda transportasinya ya. Kita saling bersaing lah istilahnya ya, mana yang terbaik. Nah kita juga nggak mau kalah untuk semua itu ya. Untuk Mas Jawir ini berapa tahun ini di Transjakarta ini? Ya kalau saya udah lumayan lama sebenarnya Mas. Saya tuh keluar masuk. Di awalnya di 2016 saya pertama kali masuk itu. Ini saya masih lucu. Iya, kita baru pertama kali ini ceritanya kan, baru pertama kali. Iya, semoga aja nanti pertama kali dan seterusnya kita bikin episode selanjutnya. Ini masih numpang. Ini kita masih numpang di tempatnya Mas Imam Budi. Mas Jawir boleh cerita Mas Jawir untuk pengalaman dulu gimana masuk TJ Mas Jawir? Untuk pengalaman masuk TJ ini seru Mas. Maksudnya seru tuh karena saya basicnya bukan mobil besar, saya itu dari mobil kecil. Waktu pertama dites masuk itu ditanya kan, kamu pernah bawa mobil apa? Saya nggak pernah bawa mobil Pak, saya nyetirin mobil gitu. berat kalau bawa mobil. Iya bener. Tapi apalagi bawa perasaan. Waduh, hancur deh. Jadi buat penumpang Transjakarta, setia Transjakarta nih ya. Mungkin untuk ke depan kita akan punya program baru ini buat kalian semua ini. Program nggak resmi. Iya nggak resmi tapi ya buat kita ngonten lah istilahnya ya. Mas Jawir, selama di Transjakarta ini kan saya lihat nih Mas Jawir ini lagi ngetren banget nih. Lagi influencernya lagi naik banget ini Mas Jawir ini, istilahnya apa ya, di setiap koridor sekarang tahulah TikToknya Mas Jawir ya kan, pasti tahu. Enggak, itu hoax sih Mas. Maksudnya gimana ini? Gimana? Iya kan maksudnya Mas Jawir ini lagi naik daun gitu ya kan, naik ini. Nah pengalaman Mas Jawir ini kemarin dari tiba-tiba dipanggil sama Pak Dirut itu gimana Mas, ceritanya dari awal? Luar biasa ya. Jadi saya sebenarnya nggak sengaja Mas, saya tuh cuma iseng-iseng bikin video terus saya upload di TikTok. Waktu itu tuh cuman saya jawab pertanyaan tentang suka dukanya di Transjakarta. Nah kebetulan saya ini punya bakat buat carmuk Mas.
Jadi saya puji-puji Transjakarta. Itu jangan ditiru ya. Emang sekarang kalau nggak carmuk nggak bakal dapet ya kan? Enggak, maksud tuh saya jawab sesuai apa yang saya alami Mas. Kalau dibilang muji ya muji, karena memang waktu itu saya bilang kan bahwa di Transjakarta tuh gajinya sekian-sekian, terus dapat bonus lah, terus dapat apa segala macam tunjangan BPJS kan. Nah waktu itu mungkin direksinya tersentuh dengan ketulusan hati saya gitu. Akhirnya dipanggil sama Pak Dirut buat makan bersama direksi. Ya apa ya, itu pengalaman yang luar biasa karena saya nggak nyangka kalau ternyata direksi Transjakarta itu bisa sehumble itu. Nggak ada istilahnya membeda-bedakan kamu masih karyawan lama atau karyawan baru gitu. Nggak ada. Ya. Luar biasa sih. Jadi dari kemarin itu ceritakan terus ngonten, terus Mas Jawir ini dapat tugas apa dari Bapak Dirut sama direksi? Tugasnya sih nggak ada yang spesifik Mas, cuman ya lanjutin aja yang sudah Mas Jawir kerjakan, terus dijaga pelayanannya gitu, terus ya pokoknya jangan sampai nama Transjakarta itu tercoreng lah. Oh iya, jadi kita mengemban tugas yang sama berarti. Betul, karena kan kita pelayanan masyarakat Mas. Jadi jadi Transjakarta itu kan di mata warga Jakarta itu seksi Mas. Seksi ya benar. Seksi dalam arti itu apapun sekecil apapun kesalahan yang dilakukan insan Transjakarta itu akan ramai gitu. Iya, akan viral pasti. Viral. Nah, iya. Nah, untuk ini Mas Jawir kan kita banyak tuh ngelihat kita kan sama-sama pramudi ya. Itu Masnya pramudi ya? Bukan, saya tukang pukul. Jadi gini, sesama-sama pramudi itu apa sih yang Mas Jawir perlu beri kesan atau beri wejangan supaya apa yang kita lakukan untuk pelayanan itu ikhlas gitu loh Mas. Mungkin bukan wejangan, mungkin berbagi pengalaman aja. Iya, berbagi pengalaman maksud saya seperti itu. Saya rasakan yang saya lakukan. Ya intinya saya kerja ikhlas Mas, kerja ikhlas terus saya kerja itu bukan cuman buat diri saya sendiri, tapi ada keluarga saya yang berharap gitu dengan pekerjaan saya. Makanya kita harus lakukan itu dengan hati yang ikhlas, dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat Jakarta. Ya intinya begini ya teman-teman ya, kita itu sama-sama insan Transjakarta, kita itu mengabdi untuk masyarakat Jakarta. Jadi apapun keluh kesah di lapangan itu ya kita yang rasakan, ya kita juga harus bisa menahan emosi. Iya. Manajemen emosi itu penting Mas, karena kita kan di jalan, apalagi kalau kayak kita ini di jalur non BRT, yang nyampur sama motor, sama kendaraan umum lainnya, kendaraan pribadi yang semuanya itu punya egonya masing-masing Mas. Iya. Gak bisa dipungkiri kan, setiap orang di jalan tuh pasti egois gitu. Karena mereka mau cepet gitu. Jadi ya kita harus sabar aja. Ini ngomong-ngomong tentang pengalaman ya kan Mas. Pengalaman di jalan yang paling Mas Jawir rasakan, yang paling menjengkelkan itu apa Mas Jawir? Boleh cerita sedikit Mas Jawir? Sebenarnya nggak jengkel banget sih Mas, sebel aja gitu. Sebel, itu sama aja sih, nggak jauh beda. Sebel aja gitu. Terus, karena kan yang paling nyebelin itu gini Mas, karena kita nih bawa kendaraan yang sebesar itu di jalur reguler. Dan kadang kan non BRT jalurnya itu nyampur maksudnya nggak besar banget ngepas. Nah kadang kita tuh pas manuver Mas, manuver misalnya kita mau belok kiri, kita kan ngambil haluan ke kanan. Pas ngambil haluan dimasukin nama motor, dimasukin nama kendaraan, dipikir ngasih jalan gitu. Ngasih jalan. Nah kadang salah pahamnya gini Mas, banyak saya lihat di komen-komen TikTok saya itu bahwa Transjakarta itu bawanya asal belok, maksudnya sembarangan itu. Mereka kok
apa ya, mungkin kurang memahami bahwa setiap kita belok itu kita harus ngambil jalur orang gitu kan. Iya, iya. Ya, yang orang yang di Haluan, sampingnya itu dikira kita nyerobot Benar. jalurnya mereka. Nah, pas kita masuk tikungannya kepotong yang ke kiri, ya kan, dipikir kita Iya. asal motong gitu. Asal Padahal kan motong. kita tuh melebar tuh ambil haluan gitu. Kalau nggak lebar kan nggak dapat. Iya, itu setiap hari yang kita Iya kan? rasakan. Iya. Ini untuk Mas Jawir ini apa ya? Fansnya udah banyak sebenarnya. Amin. Nah, ya kita dukung lah. Saya juga sebagai sama-sama pramudi juga mendukung karena apa? Ini positif gitu, positif untuk apa ya? Untuk diri kita, untuk orang lain juga, untuk Transjakarta selama kita bekerja sesuai SOP, nggak aneh-aneh lah istilahnya ya kan. Intinya kan kita kerja di Transjakarta, digaji oleh Transjakarta. Iya, benar. Ada istilah teman saya itu, jangan meludah di sumur sendiri. Iya, benar, Selama kita minum airnya dari situ ya jangan diludahin. Iya, Mau seburuk apapun, mau kayak gimana pun perusahaan tempat kalian kerja gitu. Selama kamu kerja di situ ya jangan diludahin. Kalau memang kamu udah nggak betah ya keluar. Iya, out, benar ya. Keluar, tapi jangan sekali-kali ngeludah di sumur sendiri. Prinsip saya gitu sih, Mas. Iya. Ya karena rezeki kita dari situ juga. Iya kan, rezeki keluarga kita juga. Kan kita sudah ada apa ya? Perkembangan di Transjakarta itu udah lumayan luar biasa ya. Dulu di halte-halte kita lihat masih halte yang lama ya kan. Masih cuma halte nunggu cuma orang doang. Sekarang kita lihat di CSW, di Tamrin, di mana itu kan udah ada kafe, udah banyak ada tenan lah. Iya, tenan. Itu menurut Mas Jawir gimana? Ya bagus, itu maksudnya kan menggerakkan ekonomi masyarakat juga, Mas. Bagus sih. Iya, jadi terus yang nunggu-nunggu misalnya iseng pengen makan, pengen minum kan tinggal Iya, beli, bener. nggak perlu keluar halte. Iya bener ya. Kalau dulu kita lapar aja nahan, ya kan, nahan. Kalau bener. kita sih nahan karena nggak ada duit aja, Mas. Itu sih. bentar lagi ini tanggal berapa ini? Pak Kadep, mohon izin Pak Kadep. Ini anaknya Pak Kadep nih, mohon izin nih. Mas Jawir perlu pertanyakan untuk sama pramudi, istilahnya apa ya? Sama-sama di jalan gitu. Mungkin teman-teman di luar sana itu kan ngelihat bahwa Transjakarta itu kan jalan terus gitu loh. Nah itu sebenarnya ada istirahatnya nggak, atau gimana pas mau ke toilet gitu. Pasti ada lah, pasti ada. Kita juga kan bukan robot, jadi ada. Kalau ngomong Transjakarta kerja melintir sana melintir sini, ya itu tergantung orangnya. Karena kan kita ada operator juga, karena operator kita kan dibayar nggak sama kayak kita. Mereka per kilometer. Kalau mereka istilahnya, saya juga ngalamin ya di operator ya. Kalau kita membuang waktu, kita yang rugi. Nah, kalau di Transjakarta kita mengikuti aturan ya kan. Kita waktunya istirahat, kita ada jatahnya istirahat. Jadi nggak ada kendala ya, Mas. Nggak ada ke toilet, kendala. nggak mau sholat, mau makan tinggal ngomong ke pengendalian, yang penting pusat pengendalian. Koordinasi. Iya, koordinasi Izin ya, Mas. Intinya kita kerja di Transjakarta itu sama-sama saling menghargai, koordinasi, karena departemennya bukan cuma di bis saja gitu kan. Banyak. Orang kan taunya wah Transjakarta itu cuma bis saja, bawanya ugal-ugulan. Ya mohon maaf, itu sebenarnya tidak benar. Tidak benar. Karena mungkin ada beberapa oknum yang lagi buru-buru, Mas. Kita juga nggak menampik bahwa kita itu nggak sempurna. Iya, memang benar sih. Banyak. Kesempurnaan cuma milik yang di atas. Iya benar itu. Ya untuk Mas Jawir nih, mungkin ke depan ya Mas Jawir, ada pesan nggak Mas Jawir buat yang pramudi yang suka ngonten? Jadi biar ini penting nih. ada jalur khusus gitu. Saya biar kemarin tuh ini Mas, hmm. saya kemarin tuh mengikuti namanya culture agent. Agent. Ya itu kan diseleksi. Nah itu emang sebenarnya kita tuh nggak boleh ngonten waktu jam kerja. Itu ada aturannya. Ada aturannya. Jadi kalau mau ngonten itu antara setelah tugas atau sebelum tugas. Di saat tugas itu memang kita nggak boleh konten sebenarnya. Karena kan ya kita dibayar untuk
melayani masyarakat Jakarta, bukan buat konten. Mm-mm. Itu makanya kayak saya tuh nggak pernah bikin video waktu pelayanan, pasti sebelum atau sesudah. Ya maksudnya ini buat teman-teman juga, buat yang teman-teman Pramudi, PLH, apa insan Transjakarta lain, bahwa yang belum tahu, memang nggak boleh bikin konten saat jam tugas. Saat jam tugas. Ya, yang boleh itu sebelum dan sesudah. Tapi gini, ada pertanyaan satu lagi nih. Seumpamanya ini bukan bikin konten, misalnya, wah saya pengen bikin video, ya kan? Kita waktu pajak kerja, oh saya videoin gini. Terus dibikinnya nanti setelah jam kerja itu gimana? Masuk ke aturan yang mana itu? Memang nggak boleh bikin video, Mas. Memang nggak boleh. Memang, ya saat jam kerja emang itu nggak boleh bikin video. Oh, seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, ini buat sekedar informasi aja ya. Dari pihak di Transjakarta itu memang kita itu sebenarnya dilarang. Jadi kita kalau mau bikin konten atau mau live apa itu di luar Jam kerja. Jam kerja ya seperti itu ya. Masih banyak yang miskomunikasi sih. Mungkin itu nanti kalau ada tindakan seperti apa itu? Kurang tahu, itu kan divisi lain soalnya. Belum pernah ditindak berarti. Biasanya ya dia ditegur, diedukasi lah. Iya. Tapi kan melihat perkembangan media sosial yang saat ini yang sangat gila-gilaan luar ya, biasa. apalagi TikTok gitu ya kan. Kita lihat, saya sendiri punya akun TikTok, saya scroll semua hampir Pramudi itu pasti punya konten-konten pribadi. Ya maksudnya yang penting jangan mengganggu pelayanan lah, menurut saya. Jangan mengganggu pelayanan, karena kan tugas kita ya Pramudi ya mengemudikan bus gitu. Bukan bikin video sebenarnya kan gitu. Sebenarnya gitu. Yang kalau mau kita ambil ininya lah, intinya gitu. Intinya. Iya. Ya sedikit informasi ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus menghargai juga pekerjaan kita, menghargai juga peraturan-peraturan yang sudah ada di perusahaan. Betul. Seperti itu. Ya wis. Ya, oke. Sekian ya untuk pertemuan kita di session ini, session yang pertama sebenarnya. Nanti kedepannya mungkin semua session itu akan dipegang sama Mas Jawi. Doain aja. Ya, semoga. Doain aja. Yang penting buat kemajuan Transjakarta, buat kemajuan kita semua. Amin. Nanti saya dipakai. Enggak, Mas. Yang masih seneng sama lawan jenis soalnya, Mas. Alhamdulillah. Ya kalau dipakai ya alhamdulillah, kalau enggak ya syukurin. Oke, selamat malam. Salam Mas Jawi. Kalau gini Mas, kalau saya penutupannya. Ya wes segitu aja dulu. Jangan lupa like jika kamu suka konten ini. Oke, kita ulangi ya, ulangi. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan, kita obrolkan hari ini ya. Segitu aja dulu. Jangan lupa ya segitu aja dulu. Jangan lupa like jika kamu suka konten ini, dan hujat jika tidak suka. Segitu aja pertemuan kita kali ini nih. Jadi tak kasih tahu sebelumnya nih Wir. Jadi kita ini masih numpang di studionya Mas Imam Budi. Yang kalau misalnya penasaran, Mas Imam Budi ini ngebahas tentang menghindari judi online. Terus beliau juga suka undang-undang narasumber yang pernah mengalami kebangkrutan gara-gara judi online. Langsung aja dikepoin ininya YouTube-nya Mas Imam Budi. Jadi yang di Transjakarta juga nih boleh belajar nih dari Mas Imam Budi yang masih kecanduan judul. Jangan sampai. Ini yang saya tahu sih nggak ada Mas. Nggak ada ya, benar. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Itu cuma menyesatkan itu. Yes, sekian. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Mudah-mudahan ada episode selanjutnya. Amin. Ya wis, segitu aja dulu. Jangan lupa like jika kamu suka konten ini, dan hujat kalau kamu tidak suka. Matur suwun.